La ilaha illallah itu kalimat. Ya. Ini la ilaha illallah itu kan banyak gelarnya itu. Ada disebut kalimat tauhid, ada disebut kalimat taqwa, ada disebut kalimat ikhlas, ada disebut juga hisnullah. Itu la ilaha illallah itu. Ya. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku, kata Allah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dia dari siksaanku. Nah, makanya zikir la ilaha illallah ini dianjurkan betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaddidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat. Perbaharui iman kalian, ya. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbaharui iman kami? Lalu Rasulullah menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu. Jadi kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang nggak senang dengan zikir itu ya, itu tandanya dia benci sama Allah. Ya, alamatu hubbillah hubbi dzikrillah, wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang zikir. Tanda orang benci sama Allah benci sama zikir. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang benci sama Allah. Kepada siapa kita minta tolong? Ya, kalau Allah nggak mau nolong gimana? Ya, nggak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menganjurkan kepada kita banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ini bukan tawaran murahan, ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan muhtadar, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Jadi jangan dianggap remeh, kalau begitu nggak usah sholat aja katanya. Ya, nggak usah ibadah aja, ingat-ingat aja la ilallah, kalau mau mati ucap masuk surga aja. Nggak begitulah. Ya, saking sulitnya, maka Rasul menganjurkan supaya dibiasakan dulu. Sebab kata Nabi, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidahnya sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Biasakan dulu. Kalau masih sehat begini, gitu kan, ya, umur masih ada, badan masih sehat, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir, Pak, nggak muncul kalimat itu ketika meninggal nanti. Ya, karena belum terbiasa. Ya, nggak usah kita menyebut kalimat thayyibah itu. Cobalah perhatikan apa kalimat yang sudah terbiasa satu ketika muncul, Pak. Misalnya, ya, maaf ya nih, di kampung-kampung, karena sudah terbiasa, begitu jalan tertarung kakinya dengan batu. Apa yang disebut? Astanaga. Astanaga, apa artinya astanaga? Ya. Masih mendingan astanaga. Ada lagi, begitu kakinya tertarung di batu, trak. Ya, seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Tapi karena itu yang terbiasa di lidahnya. Kadang-kadang maaf, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang alat vital maknya yang sebut-sebutnya. Ini karena sudah terbiasa begitu. Sekarang kita tinggalkan hal-hal yang begitu itu. Apa seleh kidah itu nggak ada artinya nggak. Astenaga, apa itu astenaga? Carilah kamus, nggak ketemu nggak. Ya, lidah itu nggak terbiasa menyebut bahasa Arab, Pak. Begitu datang Islam, astaghfiruka. Astaghfiruka nggak bisa sebut astanaga. Nah, jadi astaghfiruka kok jadi astanaga gitu ya. Ya. Begitu juga misalnya seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Mungkin, ini mungkin, saya nggak tahu juga gitu ya.
Dulu ya kena susah menyebut bahasa Arab, maka disebutlah seleh kidah. Sebenarnya subhanallah. Mungkin begitu. Subhanallah. Cuma karena lidah nggak terbiasa. Ya udah seleh kidah. Nah, kita kembalikan sajalah. Subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar gitu ya. Ya kita tinggalkan kata-kata yang nggak ada manfaatnya itu. Seleh kidah, astanaga gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi artinya zikir. Kendaraan kita menuju Allah gitu ya.